Annyeonghaseyo, kembali lagi bersama aku di sini. Di videoku kali ini, kita akan belajar Microsoft Excel, khususnya fungsi if dan fungsi and pada kategori logika, dan fungsi left, right, dan mid pada kategori teks. Oke, langsung aja kita mulai. Fungsi yang pertama yang akan kita gunakan adalah fungsi if pada kategori logika, dan fungsi left pada kategori teks. Lalu teman-teman, alasan saya menggunakan fungsi if yaitu karena saya mau mencoba untuk membaca nama pesawat berdasarkan kode yang ada di sebelahnya, yaitu kode penerbangan. Lalu, kenapa saya juga mau menggunakan fungsi left? Yaitu karena saya juga mau mencoba untuk membaca kode penerbangan di mana kode tersebut menjadi satu bagian dengan kode tujuan dan kode jadwal penerbangan. Jadi, saya hanya membutuhkan dua huruf pada bagian kiri dari kode penerbangan untuk membaca nama pesawat yang akan digunakan. Maka fungsi yang akan saya gunakan adalah fungsi left. Langkah pertamanya adalah klik sel yang ingin kita cari nama pesawatnya. Kemudian klik insert function seperti ini. Nah, di bagian kategorinya ini kita pilih kategori logical. Lalu fungsinya kita pilih function if. Kemudian kita klik OK. Nah, maka akan muncul function argument. Nah, di bagian logical text-nya akan saya gunakan kode penerbangan yang huruf bagian kirinya hanya terdiri dari dua huruf. Seperti ini. Oleh karena itu, untuk logical test, maka saya akan gunakan fungsi left. Kemudian, untuk memasukkan fungsi left pada fungsi if, maka caranya adalah arahkan kursor pada bagian kiri formula bar, seperti ini, lalu kita klik, maka akan muncul macam-macam fungsi, kemudian kita klik yang more function, seperti ini, maka akan muncul insert function, teman-teman. Nah, kita pilih yang kategorinya ini teks. Kemudian untuk fungsinya sendiri kita pilih yang function left. Lalu kita klik OK. Nah, kemudian pada fungsi left ini akan muncul function argumen yang terdapat dua permintaan yang terdiri dari teks yang berarti bahwa yang berarti bahwa teks mana yang akan kita baca. Maka kita klik di kode penerbangan yang mau kita tahu nama pesawatnya. Yang ini kita klik seperti ini. Maka yang muncul di sini adalah range pada sel yang kita klik tadi. Nah, lalu pada bagian number karakter yang berarti bahwa berapa karakter yang harus kita baca dari sebelah kiri pada kode penerbangan. Maka di sini saya akan tuliskan angka 2. Nah, kenapa kita tuliskan angka dan bukan abjad? Karena pada Excel, pada bagian number karakter yang diminta adalah number dalam bentuk angka. Kemudian kita tidak mengklik OK dulu karena kita harus kembali ke fungsi if. Yang pertama karena maksudnya kembali ke fungsi if yang pertama. Karena fungsi left hanya merupakan bagian dari logical test dari fungsi if. Maka caranya adalah arahkan kursor pada formula bar yang ini, teman-teman. Lalu kita klik tulisan if yang ada pada formula bar seperti ini. Maka akan muncul function argumen dari fungsi if itu sendiri. Seperti ini, teman-teman. Nah, logical test-nya ini seperti ini. Akan kita teruskan lagi. Logikanya seperti ini. Jika kedua huruf pada bagian kiri adalah BR, GI, dan MP, maka nama pesawatnya akan keluar sesuai dengan yang kita tuliskan pada jalur if-nya. Tapi tidak semata-mata dituliskan ketiganya sekaligus.
melainkan dituliskan secara satu persatu. Nah, untuk operatornya biasanya akan digunakan beberapa operator. Tetapi untuk kasus ini, maka yang kita gunakan adalah operator sama dengan. Kenapa? Karena kalau bahasa singkatnya, kode pesawat BR adalah Bourak. Nah, biasanya simbol adalah itu kita gunakan operator sama dengan. Karena tidak ada bahasa yang mengatakan lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Melainkan operator sama dengan. Oleh karena itu, operator yang kita input dalam logical test kali ini adalah sama dengan. Jadi di sini, di logical testnya kita taruh operator sama dengan. Nah, untuk kode pertama yaitu kode BR, maka jika dua huruf bagian kiri itu sama dengan BR. Di sini kita tuliskan kode BR-nya dalam tanda kutip ya teman-teman. Seperti ini, BR. Lalu kita tanda kutip lagi seperti ini. Nah, kenapa pakai tanda kutip teman-teman? Karena BR ini merupakan sebuah teks. Jadi harus dituliskan dalam tanda kutip. Kalau tidak menggunakan tanda kutip, maka Excel akan membaca BR ini sebagai fungsi. Nah, untuk kode yang pertama adalah BR yang nilai true-nya adalah Bourak. Maka untuk kolom value if true-nya ini kita tulis Bourak. Bourak. Seperti ini teman-teman. Nah, berikutnya kita jangan dulu menuliskan apa yang menjadi value if false-nya. Karena kita masih punya dua kode lagi, yaitu GI dan MP. Maka langkah berikutnya adalah kita mengklik dulu value if false-nya. Kita klik di sini. Kemudian kita akan memasukkan fungsi if kedua. Nah, if kedua itu yang akan kita masukkan adalah kode pesawat GI yang nama pesawatnya adalah Garuda Indonesia. Nah, setelah kita mengklik value if false ini, maka langkah selanjutnya yaitu kita klik pada bagian kiri dari formula bar sebelah sini teman-teman. Kita klik seperti ini. Kemudian di mana kita akan pilih yang fungsi if yang ini teman-teman. Nah, maka di sini akan muncul function argumen yang kedua, di mana pada fungsi if yang kedua ini akan kita gunakan untuk kode pesawat GI, yaitu Garuda Indonesia. Tapi kita harus masukkan satu fungsi lagi, yaitu fungsi left. Maka cara sama seperti tadi, yaitu klik formula bar pada bagian kiri. Kita klik formula bar pada bagian kiri. Ini terus kita pilih yang fungsi left lagi teman-teman. Maka akan muncul function argumennya. Nah, pada teks ini kita klik lagi yang berisikan kode penerbangan tadi. Seperti ini teman-teman. Kemudian pada number karakternya kita tulis 2. Seperti ini teman-teman. Kemudian langkah berikutnya adalah klik if yang kedua pada formula bar. Yang ini teman-teman, if yang kedua kita klik. Nah, kenapa kita klik ini? Karena kita akan meminta untuk memunculkan function argumen untuk fungsi if yang kedua. Yang ini teman-teman. Nah, langkah yang sama juga kita lakukan, yaitu memasukkan operator sama dengan seperti ini, lalu tanda kutip kita tulis GI, lalu tanda kutip lagi. Nah, maka pada bagian value if true-nya ini teman-teman, kita tuliskan Garuda Indonesia. Seperti ini. Nah, untuk value if false-nya kita belum isi. Nah, untuk value if-nya ini, value if false-nya ini kita belum isi karena masih ada satu kode lagi, yaitu MP, yang nama pesawatnya adalah Merpati. Maka kita klik lagi di if
value if false-nya seperti ini teman-teman. Lalu kita pilih fungsi if. Kemudian kita klik formula bar pada bagian kiri ini. Kita klik lalu kita pilih fungsi if karena merupakan fungsi if ketiga bagi kode pesawat MP yang nama pesawatnya itu Merpati. Maka ini akan muncul function argumen. Lalu kita klik yang logical test-nya. Kemudian kita klik lagi formula bar pada bagian kiri. Ini teman-teman, kita klik lagi. Lalu kita pilih fungsi left. Maka akan muncul function argumen seperti ini. Nah, pada teks ini kita klik sel yang berisi kode penerbangan. Ini seperti ini. Lalu yang pada bagian number karakternya kita tuliskan 2. Lagi seperti ini. Kemudian kita klik kembali formula bar yang berisi if yang ketiga. Oke. Ini di formula bar kita klik yang if ketiga ini teman-teman. Nah, karena kita akan meminta untuk memunculkan function argumen untuk fungsi if yang ketiga. Nah, logika tes yang sama juga kita tuliskan operator di sini sama dengan, kemudian tanda kutip kita tuliskan MP, lalu tanda kutip lagi. Lalu pas di bagian value if true-nya ini teman-teman kita tuliskan Merpati. Seperti ini teman-teman, kita tuliskan Merpati. Nah, sekarang kita bisa menuliskan nilai if false-nya karena kita tidak punya lagi kode pesawat yang harus dibaca, sehingga kode apapun itu selain BR, GI, MP akan menjadi value if false atau nilai yang salah. Maka pada bagian value if false akan saya tuliskan misalnya tidak ada nama pesawat ya teman-teman. Ini tidak ada nama pesawat. Masalah seperti ini teman-teman. Setelah itu kita bisa klik OK. Maka di sini akan muncul nama Garuda Indonesia ya teman-teman. Kemudian untuk mempermudah teman-teman sehingga tidak perlu menuliskan fungsi yang banyak dan ada sebanyak 7 nomor. Maka cara mudahnya adalah dengan mengcopy paste rumus yang sudah ada, yaitu dengan cara mengklik sel yang sudah ada rumusnya ini atau fungsinya. Kita klik, lalu arahkan kursor pada bagian pojok kanan bawah, maka akan muncul tanda tambah seperti ini. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, maka akan muncul nama pesawatnya masing-masing seperti ini teman-teman. Nah, ini untuk sekarang teman-teman udah tahu gimana cara menggunakan fungsi if dan juga fungsi left secara bersamaan. Kemudian fungsi yang kedua yang akan kita pelajari adalah fungsi if pada kategori logika dan fungsi mid pada kategori teks. Sebelumnya teman-teman, untuk fungsi yang pertama yang kita gunakan tadi adalah fungsi if dan fungsi left. Kenapa? Karena kita ingin mencari tahu nama pesawat, di mana nama pesawat pada kode penerbangan itu terletak pada bagian kiri. Nah, sedangkan untuk fungsi yang kedua yaitu fungsi if dan fungsi mid akan kita gunakan untuk mencari tahu tujuan penerbangan, di mana pada kode penerbangan terdapat tujuan penerbangan yang terletak pada bagian tengah dari kode penerbangan. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, di bagian kode pesawat ini terdapat kode MOF, KOE, dan WGP, di mana masing-masing itu untuk tujuan penerbangan Maumere, Kupang, dan juga Waingapu. Jadi langkah pertama adalah kita tempatkan dulu kursor di sel yang mau kita gunakan, lalu kita klik insert function, kemudian kita pilih kategori logical.
Nah, untuk functionnya ini kita pilih yang if, kemudian kita klik OK. Nah, maka akan muncul function argumen, lalu kita tempatkan kursor pada logical text seperti ini. Selanjutnya arahkan lagi kursor pada bagian kiri dari formula bar. Kemudian kita pilih more function. Nah, di bagian kategorinya ini kita pilih text. Lalu untuk fungsinya sendiri ini kita pilih mid. Kemudian kita klik OK. Seperti ini, maka akan muncul function argumen di mana terdapat 3 permintaan. Yang pertama itu teks, yang artinya bahwa teks yang mana yang mau kita pakai. Di sini saya akan klik untuk yang kode penerbangan pertama. Kemudian pada bagian start number ini, itu artinya dimulai dari mana huruf yang mau kita baca. Jadi di bagian start number yang diminta adalah angka ya. Maka jika dilihat pada bagian kode penerbangan ini, G ini dihitung sebagai 1 karakter, I dihitung sebagai karakter kedua, kemudian spasi juga dihitung sebagai 1 karakter, maka ini bisa dibilang sebagai karakter ketiga. Lalu garis datar sebagai karakter keempat, lalu spasi lagi sebagai karakter kelima. Sedangkan saya akan membaca mulai dari huruf W, di mana huruf V ini dihitung sebagai karakter ke-6. Maka di bagian start number ini saya akan tulis angka 6. Kemudian untuk number karakter ini kita isi juga dengan angka, yaitu berapa banyak karakter yang akan kita ambil untuk dibaca sebagai tujuan penerbangan. Sehingga yang kita ambil di sini ada 3 karakter. Di sini saya tulis 3. Kenapa 3? Karena pada bagian kode penerbangan ini teman-teman bisa lihat pada bagian tengah ini terdapat tujuan penerbangan yang dituliskan dalam 3 karakter. Sudah seperti ini, lalu kita klik fungsi if pada formula bar, maka akan muncul function argumen dari fungsi if. Nah, lalu pada logical text ini kita tuliskan operator sama dengan, lalu tanda kutip kita tuliskan MOF, kode penerbangan yang untuk tujuan pertama, lalu tanda kutip lagi. Kemudian pada bagian value if true-nya ini kita tuliskan maumere. Seperti ini teman-teman. Kemudian di bagian value if false-nya ini belum kita isi karena masih terdapat 2 kode pesawat yang belum kita ini ya, yaitu KOE dan WGP. Oleh karena itu saya akan membuat fungsi if yang kedua untuk kode pesawat KOE. Maka caranya adalah kita klik formula bar pada bagian kiri. Oke, ini kita tempatkan kursor di sini, lalu kita klik formula bar pada bagian kiri. Seperti ini, lalu kita pilih fungsi if. Kemudian klik di logical test. Lalu arahkan kursor pada formula bar bagian kiri lagi. Kemudian kita pilih fungsi mid. Seperti ini, maka akan muncul function argumen. Nah, pada bagian teks ini kita klik sel yang berisi teks yang mau kita gunakan. Kemudian start number kita tuliskan angka 6. Kemudian number karakternya itu kita tuliskan angka 3. Kemudian kita klik if kedua yang ada pada formula bar yang ini. If kedua kita klik ini untuk memunculkan function argumen. Lalu di bagian logical text ini kita taruh operator sama dengan, kemudian tanda kutip KOE untuk kode penerbangan, untuk tujuan dari kode penerbangan. Lalu untuk value if true-nya
itu KOE itu tujuan penerbangan Kupang. Jadi sini kita tulis Kupang seperti ini. Nah, setelah itu untuk kita klik di if false lagi, di value if false. Kemudian kita arahkan kursor pada bagian kiri formula bar, lalu kita pilih fungsi if. Kemudian kita klik logical test lagi, lalu kita arahkan kembali kursor pada bagian kiri formula bar. Kemudian kita pilih fungsi mid. Ini untuk membaca karakter teks bagian tengah ya teman-teman. Kemudian akan muncul function argumen seperti ini. Nah, ini kita klik lagi cell, teks yang berisi cell. Kemudian untuk star numbernya kita pilih angka 6. Untuk number karakternya kita pilih angka 3. Seperti ini. Kemudian kita klik lagi if ketiga yang ada pada formula bar. Yang ini kita klik seperti ini. Maka akan muncul function argumen. Lalu bagian logical test, ini tesnya ini kita taruh operator sama dengan tanda kutip lagi WGP, lalu tanda kutip seperti ini. Nah, pada value if true-nya kita tulis y ngapu seperti ini. Nah, sekarang kan sudah tidak ada lagi kode pesawatnya. Oleh karena itu di bagian value if false-nya ini misalnya kita tuliskan tidak ada penerbangan ya. Tidak ada penerbangan seperti ini teman-teman, lalu kita klik OK. Maka akan muncul tujuan penerbangan untuk kode penerbangan yang pertama yaitu y ngapu. Nah, setelah itu teman-teman kita tinggal klik sel yang sudah ada ini, yang sudah ada rumus untuk mengcopy pastekan rumus. Ini cara mempermudah ya teman-teman. Kemudian kita arahkan kursor pada pojok bawah yang seperti ini sehingga muncul tanda tambah. Lalu kita tinggal tarik ke bawah. Maka akan muncul tujuan penerbangannya seperti ini teman-teman. Oke. Kemudian untuk fungsi yang ketiga yang akan saya gunakan adalah fungsi if dan juga fungsi write. Kenapa? Karena kita akan mencoba mencari tahu untuk jam keberangkatan. Nah, di mana pada kode penerbangan ini jam keberangkatan terletak pada bagian kanan dari kode penerbangan. Langkah pertamanya adalah kita klik dulu sel di mana terdapat teks yang mau kita gunakan. Misalnya ini ya, kode penerbangan pertama. Kemudian tinggal kita klik lagi insert function seperti sebelumnya. Lalu di sini kita akan pilih kategori logical. Dan untuk fungsinya kita pilih fungsi if. Kita klik OK, maka akan muncul function argumen. Kemudian kita klik di logical test seperti ini, karena kita akan memasukkan fungsi write ke dalam fungsi if. Lalu kita arahkan kursor ke bagian kiri dari formula bar. Di sini kita pilih yang more function. Kemudian di kategorinya ini kita pilih kategori text. Lalu untuk fungsinya ini kita pilih function write. Oke, lalu kita klik OK. Maka akan muncul function argumen seperti ini yang terdapat dua permintaan. Nah, pada bagian teksnya ini kita tinggal masukkan teks mana yang mau dibaca. Ini kita klik yang kode penerbangan pertama. Kemudian untuk number karakternya sendiri ini saya akan tulis 2 karakter. Kenapa? Karena untuk jam keberangkatan itu terdiri dari 2 karakter 0 dan 2 seperti ini. Nah, kemudian kita klik di if yang pertama yang berada di formula bar. Seperti ini kita klik, maka akan muncul function argumen dari fungsi if. Di sini tinggal kita taruh operator sama dengan, lalu tanda kutip 01, kemudian tanda kutip lagi. Nah, untuk di value if true-nya ini
untuk kode keberangkatan 01 ini artinya keberangkatannya itu jam 5 pagi. Jadi sini kita tulis 5 pagi. Lalu kita klik di value if false-nya seperti ini, teman-teman. Nah, kemudian kita klik di bagian pojok kiri dari formula bar. Lalu kita pilih fungsi if seperti ini, lalu kita klik di logical text lagi, teman-teman. Kemudian kita klik lagi di bagian formula bar bagian kiri, lalu kita pilih fungsi write seperti ini. Lalu akan muncul function argumen. Di sini saya akan untuk teksnya kita klik lagi kode penerbangan pertama. Untuk number karakternya kita pilih 2 karakter. Setelah itu kita klik lagi di function if yang berada di formula bar. Function if yang kedua kita klik seperti ini, maka akan muncul logical text. Nah, ini kita taruh operator sama dengan tanda kutip untuk jam keberangkatan 02, kodenya 02. Nah, untuk value if true-nya untuk 02 itu adalah jam 11 siang. Jadi di sini saya akan tulis 11 siang seperti ini. Lalu kita klik lagi di value if false-nya. Kemudian tinggal kita klik lagi di pojok kiri bagian formula bar. Lalu kita pilih fungsi if seperti ini, teman-teman. Lalu kita klik lagi logical test. Kemudian kita klik kembali di bagian kiri dari formula bar. Kita pilih fungsi write. Nah, ini sama seperti tadi, kita tinggal klik kode penerbangannya. Lalu kita pilih 2 karakter seperti ini. Lalu di if yang ketiga ini kita tinggal klik saja pada formula bar fungsi if yang ketiga, maka akan muncul function argumen dari fungsi if. Kemudian operator kita tinggal sama dengan baru tanda kutip 03, kemudian tanda kutip lagi. Di sini kita taruh jam 5 sore ya keberangkatan untuk kode 03 seperti ini. Nah, kan sudah semua untuk kode jam keberangkatannya ya, teman-teman. Jadi ini kita tinggal tulis tidak ada penerbangan seperti itu. Tidak ada. Oke, lalu kita tinggal klik OK. Ini udah jadi, teman-teman, seperti ini. Kemudian untuk mempermudah teman-teman sehingga tidak perlu menuliskan fungsi yang seperti tadi, itu caranya gampang banget, tinggal kita copy pastekan rumus yang sudah ada. Dengan cara kita klik sel yang sudah berisikan rumus, kemudian kita arahkan kursor pada pojok bagian bawah ini sehingga muncul tanda tambah seperti ini, teman-teman. Lalu kita tinggal tarik ke bawah seperti ini. Nah, maka akan muncul untuk jam keberangkatannya itu sesuai dengan kode yang ada. Misalnya untuk kode 02 ini jam keberangkatannya jam 11 siang. Ini sama ya, teman-teman. Oke. Sekarang kita akan belajar memasukkan harga tiket dari tabel ini ke tabel utama. Nah, di sini saya tidak akan menggunakan fungsi dari kategori teks seperti sebelumnya, karena saya tidak perlu lagi membaca dari kode penerbangan. Oleh karena itu, fungsi yang akan saya gunakan untuk menginput harga tiket pada tabel utama adalah fungsi pada kategori logikal. Jadi, ada 2 fungsi logikal yang akan kita gunakan, yaitu fungsi if dan juga fungsi and. Kenapa saya menggunakan fungsi and? Karena dengan menggunakan fungsi and, saya bisa memasukkan 2 logikal sekaligus. Misalnya seperti ini. Untuk mengetahui harga tiket, ada 2 logikal yang akan mempengaruhi, yaitu tujuan penerbangan dan juga nama pesawat yang digunakan. Jadi saya akan menggunakan fungsi and. Maka langkah pertama yaitu kita klik dulu salah satu sel yang ini yang akan kita gunakan. Kemudian kita klik insert function. Nah, di sini kita pilih kategorinya itu kategori logikal. Nah, fungsi yang pertama yaitu fungsi if terlebih dahulu, lalu kita klik OK. Maka akan muncul function argumen yang seperti ini.
Kemudian kita klik di logical test untuk memasukkan fungsi AND pada fungsi if. Dengan cara kita klik pada bagian kiri dari formula bar, kemudian kita pilih more function. Di sini kita pilih yang fungsi AND, kemudian kita klik OK. Maka akan muncul function argumen. Di sini ada dua permintaan. Yang logical pertama itu jika tujuan penerbangan, ini logika ya teman-teman, kita klik. Jika tujuan penerbangannya itu adalah, maka itu menggunakan operator sama dengan di sini. Kemudian tanda kutip, tujuan penerbangan yang pertama itu Maumere, lalu tanda kutip, oke, salah, Maumere, kemudian tanda kutip. Kemudian logical yang kedua itu adalah, maka nama pesawat yang digunakan, kita klik sel yang berisikan nama pesawat, kemudian adalah itu dengan menggunakan operator sama dengan, tanda kutip, nama pesawatnya itu misalkan yang pertama Bourak. Lalu kita tanda kutip seperti ini teman-teman. Kemudian kita klik pada if yang pertama pada formula bar. Ini kita klik di sini, maka akan muncul function argumen pada fungsi if. Lalu untuk tujuan penerbangan Maumere menggunakan pesawat Bourak itu harga tiketnya adalah 220. Jadi di sini kita tulis 220 seperti ini. Lalu kita klik di value if false-nya teman-teman. Kemudian kita klik kembali di pada bagian kiri dari formula bar. Lalu kita pilih fungsi if seperti ini. Lalu kita klik lagi logical test-nya. Kemudian kembali lagi ke sini, kita pakai fungsi AND. Nah, di logical yang pertama sama yang seperti yang tadi, kita klik untuk tujuan penerbangannya, lalu menggunakan operator sama dengan, tanda kutip, tujuan pertama itu Maumere ya teman-teman. Lalu tanda kutip lagi, logical yang kedua, kita klik nama pesawat, sehingga muncul range pada selnya, lalu sama dengan tanda kutip, tadi kan untuk nama pesawat Bourak, sekarang menggunakan Garuda Indonesia. Kita tulis Garuda Indonesia, seperti ini, lalu tanda kutip. Kemudian kita klik lagi if yang kedua, fungsi if yang kedua pada formula bar, maka akan muncul ini function argumen pada fungsi if. Nah, untuk tujuan Maumere dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia itu harga tiketnya 190 ya teman-teman. Ini kita tulis 190 seperti ini teman-teman. Kemudian kita klik lagi di value if false-nya teman-teman. Lalu kembali lagi ke sini. Kemudian kita pilih fungsi if untuk yang ketiga. Lalu kita klik logical test-nya lagi. Kemudian kembali ke sini kita pilih fungsi AND, maka akan muncul function argumennya. Untuk logical yang pertama sama seperti tadi, kita klik untuk tujuan penerbangannya, lalu menggunakan operator sama dengan, tanda kutip, masih tujuan penerbangan Maumere teman-teman. Kemudian tanda kutip lagi. Untuk logical yang kedua sama, kita klik sel yang berisikan nama pesawat, salah satu aja, kemudian menggunakan operator sama dengan, tanda kutip, menggunakan pesawat Merpati ya teman-teman. Ini kita tulis Merpati, tanda kutip. Kemudian kita klik pada if yang ketiga pada formula bar. Maka akan muncul function argumen fungsi if. Lalu tujuan penerbangan Maumere menggunakan pesawat Merpati itu harga tiketnya 200.000 ya teman-teman. Jadi di sini kita tulis 200.000, lalu kita klik lagi di value if false-nya teman-teman. Kemudian kita lakukan hal yang sama. Kita klik fungsi if, lalu klik lagi logical test. Klik lagi fungsi AND,
Kemudian kita klik lagi tujuan penerbangan sama dengan tanda petik. Sekarang untuk tujuan penerbangan itu Kupang ya teman-teman. Ini Kupang. Lalu tanda kutip. Logikal yang kedua ini teman-teman itu untuk nama pesawatnya. Kita klik seperti ini sama dengan tanda kutip. Yang pertama itu pesawat Baurak ya teman-teman. Baurak, lalu tanda kutip. Maka akan muncul di sini if. Kita klik lagi if yang keempat teman-teman. Kemudian untuk value if true-nya itu kita tinggal lihat tujuan penerbangan Kupang dengan menggunakan pesawat Baurak itu 700 ya teman-teman. 700.000 di sini kita tulis. Oke, di sini 700.000 ya teman-teman. Kemudian kita klik di value if false-nya lagi. Kemudian klik lagi di bagian ini, kita pilih fungsi if. Klik lagi di logical test-nya teman-teman. Kembali lagi ke sini, kita klik fungsi and. Ini kita klik lagi sama dengan tanda kutip tujuan penerbangan Kupang. Logical test yang kedua, kita klik nama pesawat sama dengan tanda kutip lagi untuk Garuda Indonesia ya teman-teman. Indonesia. Lalu kita tanda kutip seperti ini. Kemudian kita klik di if ini selanjutnya yang ada di formula bar. Nah, maka untuk value if true-nya untuk tujuan penerbangan Kupang menggunakan pesawat Garuda itu 590.000. Di sini kita tulis 590.000 teman-teman. Kemudian kita klik kembali di value if false-nya. Lalu klik di sini, pilih fungsi if. Klik lagi di logical test. Lalu klik kembali yang di sini, pilih fungsi and. Lakukan hal yang sama seperti yang tadi. Seperti ini. Logical yang kedua juga sama, kita klik lagi. Lalu di sini sama dengan tanda kutip untuk pesawat selanjutnya yaitu Merpati ya teman-teman. Merpati, tanda kutip. Kita pilih if yang ini. Kemudian untuk Merpati itu harga tiketnya 600.000 ya teman-teman. Kita tulis. Lalu klik lagi value if false-nya. Lakukan hal yang sama. Fungsi if. Klik logical test. Kembali lagi fungsi and. Kemudian kita klik ini sama dengan tanda kutip. Kemudian kita tulis untuk tujuan penerbangan Waingapu. Tanda kutip. Logical yang kedua, kita klik lagi nama pesawatnya sama dengan tanda kutip pesawat Baurak ya teman-teman. Lalu tanda kutip seperti ini. Lalu kita klik fungsi if yang ada pada formula bar. Maka akan muncul function argumen dari fungsi if. Untuk value if true-nya itu kita untuk penerbangan tadi tujuan penerbangan Waingapu menggunakan pesawat Baurak itu 450 ya teman-teman. Lalu kita klik lagi value if false-nya. Lakukan hal yang sama seperti tadi. Klik logical test. Lalu pilih fungsi and. Logical yang pertama kita klik ini sama dengan tanda kutip tujuan penerbangan Waingapu. Tanda kutip lagi untuk logical yang kedua, klik nama pesawat sama dengan tanda kutip untuk Garuda Indonesia lagi. Indonesia. Tanda kutip, kita klik if yang selanjutnya pada formula bar, maka akan muncul function argumennya. Nah, untuk tujuan penerbangan Waingapu menggunakan pesawat Garuda itu harga tiketnya 380.000. Jadi sini kita tulis 380.000. Klik lagi di value if false-nya teman-teman. Kemudian kembali lakukan hal yang sama seperti tadi. Klik fungsi if. Klik logical test. Lalu klik lagi fungsi and. Nah, untuk logical pertama sama, klik lagi di tujuan penerbangan. Sama dengan
tanda kutip Waingapu, kita tanda kutip lagi di sini. Logikal yang kedua, kita klik nama pesawat sama dengan tanda kutip untuk pesawat selanjutnya, yaitu Merpati ya. Untuk tujuan penerbangan Waingapu itu menggunakan pesawat Merpati. Lalu kita klik fungsi if yang ada pada formula bar. Seperti ini akan muncul fungsi argumen dari fungsi if. Nah, untuk value if true dari tujuan penerbangan Waingapu dengan menggunakan pesawat Merpati yaitu 400.000. Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian untuk value if false-nya ini kita tinggal isi no ticket karena sudah tidak ada lagi ya untuk harga tiket yang ingin kita cari ya teman-teman. Kemudian kita tinggal klik OK. Nah, maka di sini hasilnya sudah ada ya. Untuk tujuan penerbangan Waingapu dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia itu adalah 380. Ini kita tinggal tarik ke bawah untuk mendapatkan harga tiket dari masing-masing. Nah, udah jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini hasilnya. Oke, sekian dulu pembahasan kita tentang Microsoft Excel. Semoga membantu teman-teman. Bye-bye.